kembali lagi di Inspirasi Bakulan. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, yaitu Pak Kuang. Pak Kuang ini dari Evologia Organizer, benar ya Pak? Iya. Nah, kalau teman-teman yang mungkin sering waktu SMA atau waktu kuliah ngejob jadi event organizer, nah seperti ini kurang lebih cerita dari pemilik event organizer. Nah, mungkin Pak Kuang boleh nyapa teman-teman dulu. Halo, aku Kuang dari Evologia Organizer. Kita ada di Surabaya, Jakarta, dan menyusul di kota-kota lain. Kalau misal pernah ketemu sama aku, sapa aja nggak apa-apa. Sampai tahu nanti bisa coba bareng. Ya. Nah, Pak Kuang ini kan sekarang ada di Surabaya dan di Jakarta, benar ya Pak? Nah, terus kalau kita tahu yang namanya event organizer itu kan banyak ya Pak, ada wedding, ulang tahun. Nah, Pak Kuang sendiri ini bergerak di event organizer yang khusus di bidang apa Pak? Aku sih lebih nyasar ke corporate, jadi karena banyak banget yang main di wedding, terus di Sweet 17. Nah, karena aku start itu kan baru umur 17, jadi aku bikin IO itu benar-benar IO itu umur 17 tahun, kelas 2 SMA. Tujuanku kan bisa jadi jembatan buat teman-temanku yang nggak bisa join IO karena umur. Jadi waktu SMA itu banyak banget mereka yang mau kerja tapi nggak bisa, terbatas karena umur. Nah, akhirnya aku bikin IO. Nah, IO ku ini ke corporate kenapa? Karena saingannya dikit, bisa dihitung jari. Jadi cuma 2 atau 3 kompetitor, dan itu pun mereka nggak seberapa aktif. Nah, ya modal pengalaman dari SMP aku ikut IO dan aku juga sempat dikasih ilmu sama tempat IO ku yang lama, yang mau tutup itu aku diajarin ini, diajarin itu, dan itu yang tak bawa sampai sekarang. Nah, tapi apapun itu aku nggak bisa nyentuh sama persis. Jadi sama kayak kata dia, kamu bisa nyentuh aku, tapi hasilnya nanti bakal berbeda gitu. Dan itu ya tak rasain gitu. Jadi IO ku ini nyentuh dia, tapi hasil yang keluar itu beda gitu. Jadi corporate, aku kan ikut di wedding pernah, ikut di Sweet 17 pernah, ikut di Birthday Kids udah sering. Nah, tapi yang tak bikin itu ini kan jasa, yang tak serve ke orang itu beda. Jadi nggak bisa sama persis blog sama yang diajarin sama yang punya IO kapan hari aku ikut di sana kayak gitu. Nah, Pak Kuang, saya ini mau bertanya, bagaimana seorang anak SMA memiliki pemikiran membuka usaha event organizer yang menurut saya dan mungkin teman-teman Inspirasi Bakulan di sana juga berpikir itu kan agak ribet ya Pak Kuang. Lain kalau kita jualan seperti permen atau mungkin jualan sepatu, kalau mungkin jualan sepatu, jualan barang-barang branded itu mungkin teman-teman di rumah banyak yang mungkin SMA dan jualan juga. Nah, tapi Pak Kuang ini dari kelas 2 SMA sudah membuat event organizer yang istilahnya corporate dan mendapatkan klien pertamanya yang juga salah satu usaha kemitraan terbesar di Surabaya. Itu bagaimana Pak Kuang? Kan itu bukan hal yang mudah ya mungkin buat teman-teman di rumah juga. Iya. Jadi waktu SMP itu aku lagi nganggur di rumah, aku coba bikin proposal kecil-kecilan waktu itu. Karena Surabaya dulu tuh kan di Galaxy Mall tuh kan sebulan tuh minimal ada 4 kali bazar ya. Jadi sebulan tuh tiap minggu ada bazar terus. Jadi yang kepikiran sama aku tuh IO-nya udah ada, itu nggak bisa diotak-atik. Kedua, si konstruksi kontraktornya tuh udah ada. Kalau venue udah pasti Galaxy Mall atau TP. Nah, ini udah paten. Jadi udah nggak bisa aku masukin. Nah, tapi di satu sisi si penyelenggara itu tenan-tenan tuh nggak diperhatiin. Jadi aku mikir
Dimana kalau tenan itu aku yang manage. Jadi dari dari penjualan tenan. Terus kalau misal nih waktu hari H lampu mati atau mungkin mau nambah meja atau nambah apa, karena IO semua fokus pasti ke acara. Dan itu kan kru-krunya semua tuh nggak ada yang ngurusin tenan sama sekali. Jadi karena mereka udah bayar lunas selesai udah. Jadi kayak apa ya, aku ngomong kayak digeletak nol gitu. Jadi benar-benar mereka nggak dapat servis gitu. Nah akhirnya waktu pertama kali aku coba bikin proposal itu awalnya sharing profit, jadi cuman kecil, cuma 5% doang. Aku coba ajuin, ternyata keterima kayak gitu. Ternyata keterima, kok dirasa ini bisa dikembangin lagi. Akhirnya dari basar dari satu event ke event lain, jalan terus selama kurang lebih 2 tahun. Diajuin siapa ya Pak proposal? Penyelenggara acara kan ada banyak kan, kayak yang sering bolak-balik main di pasar, ini Pasar Market ada, terus Kepo kayak gitu. Nah itu contoh penyelenggara. Jadi Pak Kwang apply ke Pasar Market kurang lebihnya kayak gitu. Sebagai event organizer khusus untuk mengurus tenan. Sebagai marketingnya kayak gitu. Jadi dulu namanya marketing manajemen pasar. Nah, istilah sederhananya bisa disebut broker gitu ya Pak. Betul, broker-brokeran. Broker penjualan tenan pasar. Betul, broker-brokeran gitu. Nah, Pak Kwang, saya tuh mau tanya, pertama kali Pak Kwang menginjakkan kaki di dunia broker, istilahnya broker ya teman-teman ya, broker tenan ini nih, kendala seperti apa yang Pak Kwang akhirnya temukan gitu? Apalagi Pak Kwang kan waktu itu masih SMP ya. Kendala sih pasti waktu ya, soalnya waktu itu kan masih sekolah. Cuman karena aku nih nggak suka sekolah, jadi ya sekolah aku lebih tak tinggal. Karena waktu jadi marketing itu juga cukup berat, karena pulang sekolah udah ke mall, udah ke Galaxy Mall, sampai nanti selesai dekor-dekor itu kira-kira jam 12 jam 1 subuh itu baru bisa ditinggal. Karena waktu itu aku kerja sendiri, sharing profit, jadi nggak berani bayar orang kan. Oh, nggak ada krunya waktu itu? Nggak ada kru, sendirian. Jadi cuma 1 orang aku aja. Karena itu kan coba-coba. Jadi menurutku kalau gagal ya udah. Apa nih Pak yang dikerjakan waktu itu, konkretnya kira-kira seperti apa? Aku kan harus ini kan serah terima untuk barang-barang masuk, terus untuk barang-barang keluar pun juga, terus dari set plan-nya dekor itu udah masuk atau belum, sesuai atau enggak. Nah itu aku cuma bantu jaga sih sebenarnya. Cuman jadi belum nawari orangnya untuk masuk itu belum? Itu udah, kalau di tahap itu udah. Tapi yang paling berat di pasar itu bukan nawarin. Selain nawarin ke orang itu kan setiap kali pasar kan ada 120 ya, 120 tenan campuran dari food beverage sama fashion. Nah kalau ngefullin itu gonta-ganti tenan sebenarnya juga, nyari tenan segitu banyak sebenarnya cukup berat juga. Tapi lebih berat lagi itu kalau udah waktunya loading, orang masukin barang itu akan bisa pulang jam 4 jam 5 subuh. Zaman waktu itu belum ada Gojek, jadi mau nggak mau tuh teman yang nganterin kayak gitu. Teman yang nganterin dari sekolah ke Galaxy Mall, ke TP, ke itu BTP. SMP itu Pak? Itu SMP. Jadi hujan ya hujanan kayak gitu. SMP kelas berapa tuh Pak? SMP kelas 2. Tahun berapa tuh Pak? Tahun aku lupa tahun berapa ya. 2017 mungkin, sekitar segituan. 2018 itu aku lulus SMA, berarti kurangin 3. 2014 pertama kali mulai 2014 di dunia per event organizer bisnis itu kelas 2 SMP. Usia berapa ya? 14 tahun. 14 tahun. Waduh, 14 tahun kalian di rumah masih main Mobile Legends sama FF. Pak Kwang sudah kepikiran untuk membuat suatu sistem bisnis event organizer sebegitu kompleksnya ya Pak Kwang ya. Iya. Pemikirannya, dan bahkan sampai kerja sampai jam 4 pagi, jam 5 pagi untuk memperbaiki after sales ya Pak ya. Jadi bukan kita sekedar menjual, tapi after sales kita tetap bertanggung jawab gitu. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman ya, teman-teman sudah
Nah Pak Kwang, saya mau tanya, itu Pak Kwang kan kadang-kadang pulang jam 1, jam 4 itu ngomong ke orang tua dulu itu apa Pak? Ngomongin kerja, tapi kan dulu kan waktu zaman sharing profit kan uangnya kan nggak seberapa terasa ya, jadi dapetnya itu kecil-kecil, jadi paling cuma 100-200, tapi kan dikumpulin kan lumayan kan, cuma 100-200 per tenan? Per tenan, bukan per hari kan Pak Kwang? Tapi rata-rata 8 hari dulu itu kan ada dari penyelenggara ikut jual, jadi tidak semua tuh diserahin ke aku. Jadi berarti penyelenggara ini tenan-tenan lama tuh udah dijual sama mereka. Jadi misal ada 90 udah masuk, 30 tuh sisa-sisa yang kosong, tempat-tempat jelek itu yang aku jual. Tapi laku? Laku sih laku, tapi brand-brand yang masuk itu biasanya nawar-nawar harga murah, jadi otomatis komisi pun ikut turun kayak gitu. Kepotong. Jadi awal-awal dulu ngomong kerja tuh gak ada dukungan dari orang tua, jadi mau apa gak ada dukungan sama sekali ke aku. Jadi mindset mereka tuh gini, sekolah lo dulu, nanti lulus baru kerja. Nah terus akhirnya kan berjalan waktu, event pertama, event kedua itu sebelum seberapa menghasilkan terlalu banyak. Nah event ketiga, keempat, kelima mulai masuk, lumayan banyak, lumayan kerasa, dan akhirnya bisa ngasih tahu ke orang tua gitu, maksudnya bahwa ini ada hasilnya kayak gitu. Dan event keempat bazarku itu uang penyelenggara itu muter di rekeningku, jadi otomatis buku rekeningku kan ada di orang tuaku. Jadi kalau orang tuaku nyetak buku rekening, biasanya kalau nyetak buku rekening di bank itu biasanya kelihatan kayak gitu. Bisa ratusan juta ya Pak? Nah waktu itu perputarannya memang segitu. Jadi dari tenan itu memang semua pintu pertama waktu itu transfer ke aku. Nah baru nanti dibagi buat bayar apa kayak gitu. Jadi uang mutar pertama itu di rekening. Itu masih usia SMP. Wah teman-teman, SMP ditentang oleh orang tuanya untuk berusaha memang suatu hal yang wajar ya Pak ya, karena mungkin masih terlalu muda kan, orang tua khawatir. Apalagi Pak Kwang ini anak tunggal ya, kalau saya tahu ya. Jadi luar biasanya lagi, dia bisa memperoleh kepercayaan oleh orang yang jauh lebih dewasa daripada Pak Kwang. Mungkin usianya sudah 30-40 tahunan ya Pak ya, bisa diberikan kepercayaan menghandle dana senilai ratusan juta teman-teman ketika masih umur 14 tahun. Sungguh luar biasa ya teman-teman. Apalagi kalian yang di rumah yang mau mulai usaha, merasa masih kecil, masih SD atau SMP, tidak perlu takut ya Pak ya. Iya betul. Yang penting selama kita bisa memberikan rasa percaya terhadap orang lain, kita bisa ya Pak ya, betul, mengerjakan itu. Nah sekarang kalau boleh tahu, event organizer-nya Pak Kwang ini sudah berjalan berapa lama? 4 tahun. Jadi 4 tahun itu IO yang baru ya. Jadi kapan hari itu nama IO-nya Evlogia itu bukan Evlogia, dulu itu namanya Blessing. Kalau hitungannya jalan sama Blessing itu 5 tahun. Nah jadi Blessing itu kapan hari start di tahun 2016, SMA kelas 1, kapan hari ada yang mau ada yang mau Sweet 17 minta tolong, terus aku bikin lah Blessing Organizer itu. Jadi teman-temanku kan bisa ikut kerja juga. Nah dari sana kok nama Blessing udah kepake kayak gitu, akhirnya tahun depan ganti nama jadi Evlogia. Tapi tetap identitasnya satu, itu berkat gitu. Cuma ganti bahasa doang. Evlogia bahasa Yunani. Kalau terhitung dari SMP itu berarti dulu IO-nya Pak Kwang namanya MMB. Iya MMB. Kepanjangan dari apa tuh Pak? Marketing Manajemen Pasar. Marketing Manajemen Pasar. Jadi kalau dihitung dari MMB, Blessing dan Evlogia mungkin sudah bisa 8 tahun ya Pak, mungkin lebih dari 8 tahun. Wah luar biasa. Sekarang kalau boleh tahu Pak Kwang usianya berapa? 21 tahun ini. Wah luar biasa ya teman-teman, usia 21 tahun sudah punya pengalaman kerja selama lebih dari 8 tahun. Iya. Nah sekarang kesibukannya Pak Kwang di tengah bencana COVID seperti ini, di mana mungkin event-event sudah sementara di stop, itu
sebelumnya mungkin sekarang kan pekerjaan minim ya. Sebelumnya tuh Pak Kwang menghandle proyek-proyek seperti apa aja Pak Kwang? Kemarin yang kalau kena corona itu kita semua pasti beralih ke virtual event. Jadi wedding, shoot 17 itu semua pasti virtual. Nah kemarin pun ada yang mau bikin acara juga di Mall terpaksa mundur karena masih PPKM dan acara-acara pun yang lain ikut mundur juga. Jadi yang bisa kita siapin sekarang habis PPKM kita harus ada event lagi. Kita paling enggak dalam bulan-bulan ini kita harus closing minimal untuk bulan Agustus. Jadi di tengah dampak COVID seperti ini, PPKM yang sangat ketat ini, Pak Kwang ternyata nggak menyerah ya, dengan inovasi-inovasi yang ada masih bisa melaksanakan event dalam bentuk virtual. Iya. Betul. Wah, luar biasa ya teman-teman. Nah, Pak Kwang, kalau berita event organizer khusus bisnis ini itu segmentasi yang diincar itu ke arah perusahaan yang seperti apa Pak Kwang yang membutuhkan event organizer dan acara seperti apa yang biasanya Pak Kwang itu? Aku sih lebih banyak biasanya ke grand opening, segmennya tuh ke bisnis makanan minuman. Jadi ada resto baru mau buka, biasanya mereka undang invite artis. Biasanya kan banyak kan brand makanan sekarang pakai WIBA kan, pakai ambassador, artis-artis. Nah itu kan kebanyakan itu si owner brand itu cuma mikir hari H teknisnya aja gimana, grand opening foto kita selesai kayak gitu. Tapi yang sampai detail-detail tuh nggak diurusin. Jadi kayak artisnya ini nanti di Surabaya, misal opening di Surabaya nih, misal itu di Surabaya nanti nginepnya di mana kayak gitu. Terus nanti jadwalnya kayak apa. Terus nanti dari bandara ke hotel itu nanti gimana, transportnya gimana. Terus nanti untuk jadwal makan atau nanti jadwal ketemuan atau jadwal pers, nanti kalau memang ada jadwal pers, terus jadwal meetingnya di Surabaya gimana. Nah itu nggak ada yang ngatur. Nah di sini kita ambil peluang grand opening itu kita urusin semua dari si ambasadornya, itu kita nggak ada cas lagi. Terus dari izin acara juga kita urusin. Kebanyakan mereka cuma urusin nyiapin untuk hari H acara aja, tumpengan sama pita itu doang. Nah izin acara biasanya nggak diurusin. Nah kemarin ada kasus di Jakarta, di Tanjung Duren, ada restoran ditutup karena kerumunan, disegel sama Satpol PP, dan akhirnya brand mereka di Jakarta lagi, di Jakarta Utara. Tanjung Duren kan di Jakarta Barat, mereka buka brand lagi di Jakarta Utara, akhirnya mau nggak mau pakai kita kayak gitu. Nah jadi kita di sini berani garansi kalau tokonya disegel itu uang kita kembalikan. Luar biasa ya, berarti ternyata peran event organizer khusus bisnis ini sangat berpengaruh terhadap opening dari suatu brand ya Bang ya. Iya. Mungkin kalau justru sebelum COVID mungkin mereka bisa buka-buka sendiri, tapi malah ketika COVID ini malah event organizer perannya sangat dibutuhkan ya. Jadi seperti ada blessing ketika terjadi bencana. Iya. Jadi teman-teman di rumah yang mau memulai usaha tidak perlu takut sebetulnya Pak Kwang, karena bahkan ketika bencana terjadi masih bisa menumbuhkan bisnis-bisnis baru ya. Oke. Nah Pak Kwang, mungkin kalau boleh cerita lagi mengenai bagaimana membentuk tim event organizer itu kan bukan suatu hal yang mudah ya Pak ya, karena kan kita berbicara mengenai manusia. Nah bagaimana Pak Kwang ketika umur masih 14 tahun dulu itu bisa mengatur kru-krunya, yang dalam arti mungkin teman-temannya Pak Kwang sendiri di sekolah itu, sehingga mematuhi prosedur dari sebuah bisnis yang profesional kurang lebih itu Pak. Oke. Dulu itu aku masih belum seberapa paham SOP itu kayak gimana, aku belum seberapa paham. Jadi aku dulu itu cuma cari tim itu yang sefrekuensi. Jadi sefrekuensi sama aku, paham aku ini maunya apa. Jadi
kalau memang mereka suka misal di apa ini di bagian terima tamu nih misal, ya udah aku taruh di depan, dan biasanya aku taruh di depan, biasanya untuk looking kayak gitu. Jadi yang jadi kriteria aku sama yang jadi mauku, kalau aku cocok aku pakai orang itu kayak gitu. Jadi aku nggak bisa maksain kalau mereka suka di depan aku taruh di belakang, jadi hasil kinerjanya pun pasti turun kayak gitu. Jadi aku lihat orangnya dulu gimana, kalau oke aku terima, dan biasanya aku coba dulu sekali dua kali, kalau oke biasanya aku ajak terus kayak gitu. Berarti istilahnya nggak kebanyakan pikiran ya Pak ya? Iya kayak gitu. Pokoknya yang penting jalan. Betul. Makanya ada omongan kalau orang goblok itu lebih cepat sugih ya Pak ya? Betul. Nah itu karena waktu itu ya nggak mikir, yang penting jalan aja dulu. Betul. Jalan aja dulu. Nah setelah berkembang selama 8 tahun, nah ini kan Pak Kwang sekarang mungkin sudah memimpin orang-orang yang jauh dewasa. Nah itu sistem penggajiannya kalau event organizer itu bagaimana Pak? Apakah ada gaji tetap atau per kali event aja mereka dapat fee gitu Pak? Kalau misalnya freelance sih pasti per kali event gitu. Tapi ada di luar itu, kayak aku ada tim marketing sendiri juga yang gaji bulanan juga ada gitu. Oh jadi ada dua manajemen lah seperti itu. Pak Kwang, saya juga kadang-kadang ini kan melihat di Surabaya ini akhir-akhir ini banyak pembukaan seperti food junction ya Pak ya. Jadi kayak seperti restoran tapi yang ada banyak makanan-makanan di dalamnya. Nah itu saya dengar Pak Kwang juga menghandle tempat seperti itu di Surabaya. Itu ada berapa tempat Pak yang sudah Bapak handle sekarang? Sekarang sih ada Surabaya itu ada 4. Jadi ada 4, ada di Batang, ada di Kenjeran, di Wiyung, sama Tambak Sari. Nah ini lagi progres pembangunan, ada di Tumbilis. Jadi kita memang ngumpulin tanam-tanam makanan jadi satu, karena kalau misal nih teman-teman mau buka stand di mall itu biaya sewa pertama tinggi. Kedua, kalau PPKM kayak gini mau nggak mau mall harus tutup, cuman bisa take away ya kan. Kalau take away di tempat kita juga bisa. Nah apalagi tempat kita pinggir jalan, nol jalan raya, jadi brandnya tuh kelihatan jelas. Kalau di mall aksesnya mungkin lebih mudah Pak. Betul. Kalau di mall itu kan nggak bisa asal pasang neonbox kan di di luaran gedungnya itu kan nggak bisa asal, kecuali kalau brand-brand besar sekelas Zara, H&M, nah itu bisa pasang neonnya mereka di di gedungnya tuh bisa gitu. Nah tapi kalau brand-brand kecil yang masuk brand-brand yang startup lah aku bilang, itu nggak mungkin bisa pasang. Nah tapi tempat kita tuh mau pasang neonbox gede-gede bisa. Nah terus service charge di mall tinggi kayak gitu, tutup kena charge. Di tempat kita kalau tutup nggak kena charge gitu. Jadi banyak banget yang tak tawarin. Jadi setengahnya kalau di tempat Pak Kwang ini seperti sewa rumah gitu ya Pak ya? Betul. Cuma nyewa rumah barengan, beberapa tenan. Betul. Jadi lebih fleksibel dan jatuhnya jauh lebih murah, cuma hasil yang didapatkan kemungkinan juga bisa lebih tinggi ya Pak Kwang. Iya. Karena tadi di jalan raya, akses mudah, mungkin lebih dekat dengan perumahan-perumahan sekitar. Iya. Kalau mall kan lewat harus parkir dan juga mungkin makan waktu juga lebih ribet ya Pak. Iya. Wah luar biasa. Jadi, nah ini ke depan Pak Kwang menghadapi situasi COVID seperti sekarang ini, apa kira-kira proyeksinya Pak Kwang di masa depan? Membawakan bisnisnya Pak Kwang ini ke depan dengan rencana apa? Ke depan sih bakal lebih banyak kolaborasi lagi ya sama teman-teman. Kita tuh di IO tuh bukan cuma di IO, tapi kepingin ada bidang-bidang lain yang kita rasa sejenis. Jadi sekarang ini kita juga ada dekor, ada florist, ada ekologi production, dan ke depan bakal menambah ekologi momen untuk fotografer, untuk fotografer wedding, videografer wedding juga. Terus nanti bakal ada ekologi cake yang ke depan itu bakal nanti nyusul semua. Berarti menurut Pak Kwang sendiri tidak bisa ya kita di dunia modern seperti sekarang ini hanya memiliki satu bisnis usaha yang bergerak di satu bidang itu aja ya Pak. Harus ada support bisnis yang membantu. Betul. Bisnis itu berkembang yang sejenis dengan bisnis utama. Oke teman-teman, jadi itu
kan kalau kita mau melakukan pengembangan ternyata kita harus selalu mau belajar ya Pak Kwang. Hal-hal baru, walaupun Pak Kwang sendiri sudah 8 tahun lebih bergerak di bidang e-commerce organizer, tapi masih mencari bisnis-bisnis baru yang bisa melengkapi dari bisnisnya Pak Kwang yang utama itu. Oke, mungkin itu yang kita bisa diskusikan hari ini. Pak Kwang, kira-kira ada nggak kata-kata yang ingin disampaikan kepada masyarakat kaum milenial ini, orang-orang yang mungkin sekarang bekerja di perusahaan tapi mau bikin usaha sendiri dan sedang mencari inspirasi di channel kita ini? Kira-kira apa dengan apa? Jangan pernah takut nyoba aja sih, karena kalau kita takut nyoba nggak bakal jadi-jadi. Terus kedua, jangan lupa kita hidup punya cerita gagal. Jadi kalau bisa, kalau kita masih muda, habisin jatah gagal waktu masih muda. Kalaupun kita udah umur, ya kan, nggak ada yang telat buat belajar. Jadi nggak ada telat juga buat mulai. Jadi coba aja. Kalau gagal ya anggap aja kuliah. Berarti istilahnya jangan terlalu banyak beralasan. Iya. Jangan sok pinter. Terlalu banyak beralasan, terlalu banyak bikin excuse, ya nggak jalan-jalan. Untuk memulai satu usaha, yang penting jalan dulu tanpa mikir. Setelah jalan baru berpikir. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton channel kita. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya untuk bertemu dengan sosok-sosok inspirasi lainnya. Terima kasih Pak Kwang.